Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kata-kata indah dari saya. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita meneruskan mengaji Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang insya Allah sampai 164. Dengan pandai baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك
Wa kallamallahu Musa taklima. Shadaqallahul azim. Nah, demikian tadi belajar tartil. Nanti kita teliti, kalau ada yang salah kita tahu kesalahannya, dan kalau ada yang benar, alhamdulillah. Sekarang kita belajar tafsirnya. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Nah, inilah kejelasan dari firman Allah yang telah diterangkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 157 ya. Kita terangkan ya, agar faham ya. Mereka orang-orang ya, teman itu orang-orang Romawi ya, mengejar Nabi Isa ya, ingin dibunuhnya. Dan salah satu murid Nabi Isa yang namanya Yudas Iskariot itu memberitahu persembunyiannya Nabi Isa. Disampaikannya lah kepada bangsa Romawi itu yang ingin membunuh Nabi Isa. Hanya keduniaan saja, mendapatkan dunia, diiming-imingi balasannya. Akhirnya ya jadi munafik ya, padahal muridnya loh ya, wong gurunya itu memang sudah diumumkan mau dibunuh oleh bangsa Romawi, lah otomatis Nabi Isa kan mengasingkan diri. Tapi yang memberitahu Yudas Iskariot itu salah satu muridnya. Lah setelah dikepung Nabi Isa, Yudas Iskariot masuk dulu untuk membuktikan bahwa di dalam itu ada Nabi Isa. Kemudian Yudas Iskariot itu mengatakan, masuklah semuanya. Setelah masuk ya, Nabi Isa asli itu ya menyerupakan Yudas Iskariot itu seperti Nabi Isa. Sedang Nabi Isa diangkat oleh Allah. Lah, otomatis prajurit Romawi itu mengejar Nabi Isa, yang ditangkap Yudas Iskariot, yang apa tidak mengenalinya, tidak, dirubah wajahnya ya. Diserupakan ini persis Nabi Isa, rambutnya, pokoknya ciri-cirinya persis waktu itu diserupakan ya. Terus ditangkap. Setelah ditangkap, disalib. Nah, terus bangsa Romawi itu ya bertanya-tanya, tadi siapa ya Yudas Iskariot kok enggak ada? Bertanya-tanya. Nah, setelah Yudas Iskariot itu sudah disalib ya, yes, ada tanda tanya ya. Kaum bangsa Romawi itu tanda tanya, enggak percaya lek iki Nabi Isa iki ya rodok-rodok ngono. Mengikuti prasangkaan saja. Ya iki ngono. Atau ya diserupakan ya persis loh. Akhirnya ditangkap. Walaupun Yudas Iskariot itu ngomong aku bukan Isa, ya maka tetap ditangkap. Atau ya diserupakan. Nah, itulah akibat dari murid yang munafik, yang ingin membunuh gurunya malah justru terbunuh sendiri. Terus itu Yudas Iskariot disalib ya. Dalam arti Nabi Isa diangkat Allah ya. Itu jasmaninya dan rohaninya itu diangkat, memang diangkat ke langit ya, dan dimatikan oleh Allah. Nah, dan Allah pun yang menghidupkannya. Itu mudah bagi Allah. Sebab apakah Nabi Isa tidak mati? Mati. Seluruh makhluk Allah itu mati, dimatikan oleh Allah, dan Allah itu mudah sekali untuk menghidupkannya. Seperti siapa itu? Orang yang mati syahid. Bukankah Allah memberi rezeki mereka? Sebenarnya mereka itu tidak mati. Ya seperti itulah ya. Jangan kira orang-orang yang mati syahid itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Maksudnya itu rohnya, arwahnya. Nah, Nabi Isa arwahnya dan jasmaninya dicabut ke atas. Dalam arti Allah dalam genggamannya Allah. Allah yang
menjaganya, Allah yang menghidupkan maupun mematikan, itu terserah Allah. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Sebab di dalam Al-Quran Nabi Isa itu juga diwafatkan. Nah, seperti ceritanya siapa itu? Nabi Zakaria. Kelihatannya di dalam pohon. Nah, pohonnya ditebang mengeluarkan darah. Wallahu alam, mungkin ya Nabi Zakaria itu juga diangkat oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi roh-roh para nabi, para mati syahid ya, itu enggak mati. Mereka mendapatkan rezeki terus mengalir dari Allah sampai hari kiamat nanti. Nah, seperti itulah. Jadi yang dibunuh itu bukan Isa. Mereka juga ragu ya. Hanya mengikuti prasangkaan belaka ya. Nah, itulah ayat 157, keterangannya sangat jelas ya, bahwa yang dibunuh itu bukanlah Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot, muridnya yang munafik, yang memberitahu persembunyiannya Nabi Isa. Sekarang ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini dalam arti diangkat oleh Allah itu mengangkatnya, memberi tempat yang aman ya, ke langit, terserah yang Allah itu menempatkannya Nabi Isa itu ke alam malaikat atau ke langit 1, 2, 3. Kalau Nabi Isa itu langit berapa itu diterangkan dalam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu ya. Jadi para nabi, orang-orang mati syahid, rohnya itu hidup, diberi rezeki terus oleh Allah. Dan Nabi Isa pun juga diberi rezeki oleh Allah. Ya dalam arti dicabut ke atas sih mungkin ya dicabut rohnya, sakkan jasmaninya, tapi rohnya itu tetap diberi rezeki oleh Allah, tetap hidup. Dan nanti mendekati hari kiamat ya, Nabi Isa itu diperintah oleh Allah untuk memberi kabar ya, memberi keterangan kepada seluruh manusia tentang apa yang diperselisihkan ya. Wong Nabi Isa itu ya seorang nabi, bukan Tuhan, ya. Dalam arti seperti itu. Jangan disembah. 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, inilah sebenarnya yang sebelum Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah ya, dimatikan oleh Allah ya, dalam arti rohnya itu tetap hidup ya, bersama para nabi. Masalah jasmani itu menyatukan dengan roh itu Allah sangatlah mudah ya. Contohnya di langit pertama Nabi Adam apa masih hidup? Maksudnya rohnya. Mereka nggak butuh makanan dalam arti seperti nasi terus sampai mengeluarkan berak, terus tidak seperti itu. Nah, mereka mendapatkan rezeki dari Allah seperti orang yang di dalam surga, nggak merasakan hajat, kencing, maupun merasakan muntah, enggak, merasakan nikmat terus. Wallahu alam, terus tentang itu wallahu alam. Jadi orang-orang mati syahid, arwah para nabi ya, mereka itu dapat rezeki dari Allah. Subhanallah, rezekinya itu seperti makanan-makanan surga ya, nggak menjadikan berak, kencing maupun dan sebagainya. Jadi mereka hidup dalam arti di alam malaikat atau di alam roh, terserah, hanya Allah lah yang maha tahu. Hanya manusia hanya sedikit saja diberi tentang roh itu ya. Tapi Allah itu sebenarnya mematikan. Nabi Isa pun juga mengatakan nanti kalau apalagi Nabi Isa sudah dimatikan dalam arti diangkat oleh Allah ya, jasmani dan rohaninya ya. Kemudian setelah itu nggak ada yang sebenarnya mengimani Nabi Isa yang sesungguhnya. Dalam arti mengimani menjadi Rasul ya. Justru malah mereka itu setelah wafatnya Nabi Isa ya, diangkatnya Nabi Isa ke langit ya, terus Yudas Iskariot diserupakan Nabi Isa, digantikan Yudas itu tadi loh ya. Setelah itu gonjang-ganjing ya, kaum bangsa Romawi justru mengangkatnya sebagai Tuhan, malah justru diderajatkan sebagai Tuhan, malah disembahnya ya. Terus akhirnya kan rusak ya, keimanan mereka itu rusak. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi yang beriman itu hanya di waktu Nabi Isa waktu hidup. Nah, yang mengimani, yang tahu waktu itu Nabi Isa masih hidup. Nah, setelah itu ya
kebaca mereka itu sesat sejauh-jauhnya. Nabi Isa sudah nggak dianggap sebagai nabi dan rasul, tapi diderajatkan sebagai Tuhan. Itulah yang dimaksud ya. Waktu dakwahnya waktu hidup nggak dipercaya, malah mau dibunuh. Lah justru kalau sudah mati malah justru dia diangkat sebagai Tuhan. Engkau bangetan sekali lah ya. Anu nih, apa iki lengaran zolimnya. Nah, jadi mendekati hari kiamat Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah ya, agar menerangkan kepada manusia, manusianya apa sampean kok nyembah aku? Padahal aku sudah mengatakan bahwa sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku, seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran ya, menyatakan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak boleh disembah. 160 Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini menerangkan kezalimannya orang-orang Yahudi. Nah, sehingga orang-orang Yahudi itu sering ya mendapatkan hukuman dari Allah ya. Ada yang dirubah menjadi kera ya, karena melanggar aturan terus. Sebenarnya Allah itu sayang ya, dengan menurunkan seorang utusan itu kan untuk memberi peringatan agar mereka itu selamat. Tapi bangsa Yahudi itu terus melanggar. Makanya Allah itu menghukumnya. Salah satunya itu makanan yang halal menjadi haram, diharamkan oleh Allah untuk mereka. Karena kesalahan mereka itu selalu menghalang-halangi dari jalan yang benar. Menghalangi orang sholat ke Masjidil Aqsa, menghalangi, pokoknya sifatnya itu bejat lah lengarani. 161 Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, jadi ini orang-orang yang masih menerangkan ayat-ayat sebelumnya ya. Terus mereka itu memakan riba ya, mencari dunia itu dengan riba yang telah dilarang oleh Allah. Nah, terus memakan harta dengan jalan yang batil, merampok tanah orang ya, memusuhi, membunuh, itu secara batil ya, menguasai harta orang dengan cara batil itu yang dilakukannya. Maka Allah akan menyediakan ya untuk orang-orang tersebut itu siksa yang pedih ya, yang kekal ya. Makanya didoakan ya orang-orang yang suka merampok tanah ya, mengusir dan membunuh ya, menggusur, merusak ya, bahkan mengebom. Pada zaman sekarang itu mengebom ya rumah-rumah ya, terus menduduki tanah mereka dengan cara batil, maka Allah akan menyediakan mereka yaitu siksa yang pedih bagi kaum Yahudi Israel. Makanya didoakan semoga mereka bertobat ya, terus enggak berbuat zalim, merampok dan merampas tanah ya dengan cara zalim. 162 Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Jadi daerah Baitul Maqdis itu tetap ada ya yang beriman. Salah satunya itu yang terbesar penduduk Palestina ya. Itu orang-orang yang berilmu, mendalam ilmunya, mendalami Al-Quran, mendalami hadisnya Nabi Muhammad SAW ya, dan mengimaninya. Mereka mempunyai iman, mereka mempunyai Islam, mereka mempunyai kebaikan ya. Allah akan membalas kebaikan mereka, ibadah mereka, yaitu dengan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Ciri-cirinya dia mendirikan sholat ya, memberikan zakat ya, terus beriman kepada Allah ya, terus mentaati, mengimani ya Rasul-Rasulnya Allah ya. Salah satunya itu Rasul akhir zaman Nabi Muhammad SAW, itu harus diimani lah. Orang-orang seperti itulah mendapat pahala yang besar ya. Jadi orang-orang yang mengimani bahwa Allah Tuhannya, mengimani Allah menciptakan malaikat, mengimani Allah memberi firman ya, yaitu kitab-kitab Allah, terus mengimani bahwa Allah mengutus utusan Rasul ya dari kalangan manusia itu sendiri ya, terus Allah
akan memberi hari yang besar, yaitu hari kiamat, ya, hancurnya alam semesta. Terus orang yang beriman ini mengakui ya qada-qadarnya Allah, mengimani ya qada-qadarnya Allah atau ketentuannya Allah. Salah satunya ketentuan Allah itu siapa? Yaitu para nabi. Ya, nabi akhir zaman sudah ditentukan bahwa nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satu ketentuannya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau zamannya Nabi Musa harus mengimani ya Nabi Musa sebagai utusan, taat, patuh dan sebagainya. Dan di dalam kitab Taurat menerangkan nabi-nabi sesudahnya, ya seperti Nabi Isa, ya seperti Nabi Muhammad, itu mereka sudah mengetahui. Karena Allah itu maha mengetahui yang awal dan sampai yang akhir, Allah yang merencanakan. Makanya Allah itu memberitahu kepada para rasulnya. Bahkan Nabi Nuh itu sudah mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama diciptakan, Allah itu sudah mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang dimaksud qada-qadarnya Allah, ketentuannya Allah harus diimani. Nah, 163, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Subhanallah. Inilah nabi-nabi itu sebenarnya itu ibarat seperti tali rantai ya. Dari zaman ke zaman ya Allah itu menurunkan utusan ya. Memang itu janji Gusti Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam, kamu turunkan ke bumi tapi jangan takut selama anak cucumu itu ya berpedoman ya sesuai yang kuberitakan ya, maksudnya kuperintahkan lewat utusan pada zaman itu ya, pada zamannya mentaatinya ya, insya Allah selamat bakal ning swarga ya. Itu janjinya Allah. Makanya setiap zaman itu terus ada utusan ya untuk memeringatkan Bani Adam agar selamat ya di dunia sampai selamat di akhirat. Nah, bagi yang membangkang wis memang bagiannya setan, wong setan ku yo berjanji bahwa suatu saat nanti akan menggoda anak cucunya Bani Adam, ya. Dipersilahkan oleh Allah, lek kowe gelem, lek kowe iso yo ganggunen, tapi aku akan menurunkan utusan-utusan untuk memberi jalan yang lurus, ngono. Ora bakal iso mbok ganggu wong sing tak lindungi ya dengan apa? Ku perintahkan utusan-utusan itu dan utusan itu ditaati ya. Bakal selamat, ngono. Lek wis dilindungi Allah duwe hidayah, ora bakal iso mbok ganggu setan, ngono ya. Makanya bahkan kita itu umat Islam kalau membaca firman-Nya Allah mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bentuk umatnya Nabi Muhammad meminta perlindungan kepada Allah agar enggak disesatkan oleh setan. Apa bisa wong mengaji kok disesatkan? Iya, pemahamannya diselenting nih. Wong Nabi Adam di surga ya kena disesat nih. Lah apalagi nenggok dunia ngene iki. Di dekat Al-Qur'an pun kita bisa dipleset nih setan. Makanya kita terus minta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi Allah itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad ya. Itu sebenarnya seperti yang diwahyukan nabi-nabi sebelumnya. Ya Nabi Nuh. Nabi Muhammad belum ada ya. Nabi Musa ya belum ada. Nabi Nuh itu tua ya. Dan seterusnya, setiap zaman itu ada utusan agar anak Bani Adam itu selamat. Itu bentuk rahmat ya, bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Sesuai janjinya sapa wonge sing manut karo utusane ya, iki bakal selamat ngono ya. Jadi pada zamannya Nabi Nuh, ya Nabi Nuh kudu ditaati. Pada zamannya Nabi Musa ya kudu ditaati. Pada zamannya Nabi Daud ya harus ditaati. Pada zamannya Nabi Isa harus ditaati. Nah, dan Nabi akhir zaman pada zamannya Nabi Muhammad SAW ya harus ditaati. Dan setelah itu nggak ada Nabi, karena Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman sampai akhir ya dunia ini hancur. Nabinya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi para Rasul dahulu itu sudah mengimani, para Nabi Rasul itu sudah mengimani Nabi Muhammad ya, sudah meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad, sudah dikenal oleh mereka. Dan sekarang ya Nabi Muhammad ya lewat firman-Nya Allah dalam Al-Quran disampaikan menerangkan Rasul-Rasul sebelumnya. Subhanallah, inilah zaman ya sing nerangnya ya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan makhluknya. Lah Allah itu kan nggak mati, maha hidup, terus kekal mengatur makhluknya.
Ya. Jadi Nabi Muhammad itu belum ada, sudah mereka mengetahui ya lewat Allah yang menerangkannya. Begitu juga Nabi Muhammad di dalam firman Allah dalam Al-Quran, mereka sudah pada wafat tapi Al-Quran menerangkan Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yusuf, diterangkan dalam Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad nggak hidup pada zaman mereka, karena Allah itu satu. Yang menerangkan dari yang awal sampai yang akhir ya Allah, yang telah menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya. Allahu Akbar, kebesarannya tidak ada yang menandinginya. Nah, itulah Islam ya. Islam dari awal Nabi Adam, Idris sampai nabi-nabi seterusnya sampai nabi akhir zaman Nabi Muhammad, itu semuanya Islam. Dalam arti tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu mengutus para utusan seperti Nabi Nuh, Nabi Musa. Orang sekarang ini umatnya Nabi Muhammad harus meyakini pada zaman dahulu itu ada Nabi Nuh alaihissalam yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Harus diyakini seperti itu ya. Nah, jadi Islam itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya semuanya Islam, tauhid, dan meyakini ya Rasul pada zamannya itu sudah Islam ya, dan meyakini Nabi akhir zaman yang telah diterangkan di dalam kitab-kitab mereka, Nabi Muhammad, mereka sudah meyakini. Subhanallah. Jadi mereka pada zaman dulu itu sudah meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad di dalam kitabnya disuruh mengimani Rasul-Rasul sebelumnya, bahwa pada zaman dulu itu ada Rasul yang namanya Nabi Nuh ya, ada Nabi Nesing namanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman ya, dan Nabi Daud, Nabi Isa, itu disuruh meyakini. Seperti itu ya. Karena yang memberitakan Tuhan satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya makhluk itu mati, walaupun seorang nabi wafat loh ya. Makanya kalau generasi itu sudah hilang semuanya, siapa ya yang mengaturnya? Allah. Ada zamannya Nabi Nuh, mau generasi ini wis wafat kabeh ya. Seumpama nggak ada firman ya, firman Allah terus apa sih memberitakan mereka? Nek orang Allah itu sendiri. Kalau semuanya sudah wafat, generasinya wafat, terus Allah mengutus utusan, terus kemudian menjadi benar kabeh, lurus kabeh, terus generasi itu mati lagi, generasi itu mati, semakin lama semakin sesat. Terus Allah mengutus utusannya ya, sing memberitakan tentang nabi dari awal sampai akhir ya Allah lewat firman-firmannya. Terus kemudian generasi itu mulai zalim, mulai berubah, sesat, tambah kesesatan nih. Terus Allah mengutus utusan lagi untuk menerangkan kebenaran. Lah Nabi Muhammad diutus nih kok Mekah ya, itu sudah jahil semuanya. Mekah itu sekitarnya itu enggak menyembah Allah ya, tapi menyembah berhala. Talaza, mana itu disembah, batu-batu diukir disembah. Itu kan jahiliyah banget ya. Makanya Nabi Muhammad diutus. Terus pada zaman itu ajaran Nabi itu ya sudah diselewengkan. Nabi Isa memang menjadi Rasul, malah diangkat sebagai Tuhan. Itu kan ya wis nyelenteng banget. Makanya diutus Nabi Muhammad untuk menerangkan yang hak. Kalau generasi Nabi Isa itu sudah pada wafat loh, sing menerangkan kebenaran, ya tinggal kitabnya lah. Kitabnya itu banyak yang dirubah. Akhirnya oke wong senewen, oke sing lantur sesat. Nabi Isa malah disembah. Lah tahun 571 Masehi ya, Nabi Muhammad lahir. Membawa cahaya yang terang benderang, bahkan sudah diterangkan di dalam kitab mereka. Kaum Yahudi pun juga tahu, oh pada zaman ini lahir seorang nabi, diturut itu cahaya, dari mana asalnya? Oh dari Mekah. Nah, langsung dituju ke sana. Nah, makanya Nabi Muhammad itu disembunyikan masa kecilnya, karena orang-orang Yahudi itu sudah tahu ciri-cirinya. Kalau yang beriman ya mereka yang mengimani, tambah imannya. Lah bagi mereka yang iri dengki, gak mau Nabi akhir zaman ada, kalau bisa dimusnahkan agar peradaban mereka itu yang menguasai. Mereka jadi manusia kan mudah disesatkan, nggak ada utusan. Lah kalau ada utusan ya, terus Allah berfirman. Nah itulah salah satu taktiknya iblis, memang berjanji ingin menyesatkan anaknya Bani Adam. Sekarang 164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan
tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi salah satu nabi ya, utusan Allah yang bisa diajak bicara langsung itu Nabi Musa alaihissalam. Berarti suaranya Allah itu besar, no, sekitarnya menggelegar, no, saking besar. Enggak seperti itulah. Bahkan yang tahu itu hanya Nabi Musa sendiri. Bahkan keluarganya yang disuruh menunggu di luar enggak mendengar apa-apa. Karena itulah Allah menghendaki kepada siapa yang dikehendaki. Hanya Nabi Musa itu sendiri yang bisa bicara dengan Allah langsung. Nenggok dunia loh, cek dunia loh ya. Jadi Allah itu maha mengetahui makhluk nenggok alam dunia ini ya. Yang bisa diajak bicara hanya orang yang dipilih oleh Allah. Jadi yang enggak dipilih, enggak mendengarkan. Subhanallah. Dan Nabi Muhammad berbicara langsung kepada Allah itu waktu Isra Mi'raj, waktu Mi'raj ya. Itu bertemu Allah langsung dalam arti bicara ya. Jadi Allah itu maha menguasai makhluknya nenggok dunia, lan nenggok langit atau neng alam malaikat apa alam-alam surga, alam neraka. Allah maha mengetahui karena itu semuanya itu yang menciptakan Allah, dan Allah yang maha memeliharanya. Kok nggak mengetahui? Yo mustahil, itulah mustahil, sifat mustahilnya Allah. Kalau Allah itu nggak mendengar, kalau Allah itu nggak melihat, itu mustahil karena Allah yang menciptakannya sendiri dan Allah yang memeliharanya sendiri. Itulah. Jadi kalau orang itu berdoa bertengadah ke langit ya, dalam arti bukan Allah itu di langit ya, karena menunjukkan keagungan Allah yang maha besar, makanya memandang ke langit, menurut ya. Dalam arti Allah pun engkau tundukkan wajahmu ke bawah ya, engkau sujud ya. Kalau Allah itu bisa berfirman langsung kepada Nabi Musa di bumi, Allah itu maha mengetahui, maha melihat, menurut ya. Jadi engkau berdoa dengan menundukkan, Allah maha mengetahui. Lah apabila engkau berdoa dengan bertengadah ke langit ya, Allah maha mengetahui dimanapun berada, ya. Jadi bumi dan langit itu milik Allah, dalam genggamannya Allah, dalam pemeliharaannya Allah, dan Allah nggak butuh itu semuanya, karena itu semuanya ciptaan Allah. Alam jagat raya itu ya, semuanya ciptaan Allah. Allah yang menggenggamnya, Allah yang memeliharanya, menguasainya. Makanya Allah berfirman kepada yang dikehendakinya, makhluknya. Bahkan Allah itu mengetahui bahasa makhluk yang sangat kecil ya, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil. Demikianlah tadi ya pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 157 sampai 164 dari surat An-Nisa. Semoga apa yang kita pelajari ya membawa pemahaman yang benar ya, membawa hati kita itu terang, mendapat hidayah dari Allah, mengetahui yang benar dan mengetahui yang mana yang salah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam ucap kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar boleh diikuti, kalau ada yang salah boleh dikritisi untuk membangun kedepannya menjadi insan yang lebih mengerti. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.